Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam berapa sudah nih? Pina kandur bana salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, penata sigar adalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika sari wa madadika jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para habaib, para syarifah dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, para alim ulama, guru-guru agama, pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sama-sama kita hormati dan kita muliakan, bapak-bapak, tokoh masyarakat, hadirin hadirat peringatan Mi'raj, Isra Mi'raj baginda Rasulullah, sekaligus peringatan haul yang ke-16 dari almarhum Abah Guru Sekumpul yang sama-sama kita hormati dan juga kita muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir, berkumpul di dalam salah satu ruangan yang sangat mulia ini, yang semalam ulun sempat mengira ini masjid, rupanya langgarlah musalla. Nah ya, yang mudah-mudahan dengan partisipasi seluruh yang berperan, baik itu tenaga, pikiran, pendanaannya, sehingga terlaksana acara pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dipanjangkan umurnya, yang sakit mudah-mudahan disehatkan, yang sehat mudah-mudahan ditambah kesehatannya, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan lekas dapat jodoh, yang belum berisi anak mudah-mudahan dapat berisi anak, yang belum berbini mudah-mudahan dapat bini, yang belum berduit mudah-mudahan berisi duit, nang sudah berduit ditambah duitnya, yang baluman berkeluarga ialah babini balaki juain, nah mudah-mudahan diberikan jodoh, yang belum beranak supaya beranak, yang sudah beranak ditambah anaknya, yang belum babini supaya babini, yang sudah babini mudahan ditambah kerukunannya. Nah ya, kalau cepat dan mengaminakan urusan tambah menambah, mudahan ditambah kerukunannya, rukun dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Hadirin peringatan Maulidil Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan.
Sudah berapa banyak para alim ulama, para habaib, guru-guru kita menyampaikan berkenaan dengan terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isra yang artinya diperjalankan, Mi'raj yang artinya dinaikkan. Maka proses Isra Mi'raj baginda Rasulullah yang Isra'nya dari Masjid Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, yang kemudian dilanjutkan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu seluruhnya banyak mengandung hikmah-hikmah, banyak mengandung ibarat, banyak mengandung tamthil, banyak mengandung nasihat-nasihat kepada kita sebagai umatnya. Para ulama ahli sejarah mereka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya terjadi Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berseterunya antara langit dan bumi. Hendak baharat haratan, ujar langit aku nang lebih harat, ujar bumi aku yang lebih hebat. Masing-masing hendak baharat haratan dengan mempamerkan, memperlihatkan, menampakkan keistimewaan mereka masing-masing. Namun akhirnya langit kalah kada bakutik, manakala bumi mengatakan bahwasanya hamba yang paling mulia, hamba yang paling dicintai Allah Ta'ala sekarang berada di bumi. Berarti langit aku lebih mulia, lebih hebat daripada ikam. Mendengar kayak itu kada kawal lagi menjawab langit, sampai tetangis langit. Kalau sudah langit menangis, hujan kada beampihan, akibatnya banjir sampai di Jakarta. Kada di Banjar kita aja lagi tumbur banjirnya. Nah, karena langit bahwa itu menurut sebagian ulama. Ada juga yang mengatakan bahwasanya kenapa bahwasanya terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan hiburan kepada baginda Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ujian dari Allah Ta'ala, yaitu meninggal orang yang sangat berjasa, yang sangat beliau cintai. Di antaranya adalah paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib, yang kemudian istri beliau sendiri, yaitu Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Nah, ini meninggal. Jadi wajar aja sebagai basyariah Rasulullah. Bini meninggal, menangis, sedih, wajar. Mun bini meninggal tak kurang tertawa, tak kurang sedikit. Iya kan? Jadi wajar Rasulullah, artinya dalam keadaan bersedih, dalam keadaan duka cita. Karena apa? Karena istri beliau Khadijatul Kubra radhiyallahu anha yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. Sungguh aku telah diberikan karunia oleh Allah cinta dengan Khadijah, dan aku mencintai orang-orang yang mencintai Khadijah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah yang mendapatkan kecintaan Rasulullah berkat cinta dengan Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya rabbal alamin. Sedikit ada kisah kan berkenaan, artinya kenapa tadi laki meninggal bini, wajar aja sedih. Nah iya kan, tapi ada kisah, artinya nang bini ini gagaringan, artinya kada kawal lagi sepenuhnya. Napa tadi menolongi laki, kada kawal lagi. Jadi ujar nang bini abahnya, ulun hendak bapandil lawan pian, tapi antar kita aja. Lalu napa? Ujar nang bini, ulun minta halal, minta ridho lawan pian selama berumah tangga lawan pian. Dan saat ini ulun kada kawal lagi sepenuhnya, artinya melayani pian sebagai laki ulun. Ujian laki kayak apa? Jadi ulun artinya dengan ridho hati, bila pian hendak babini
Artinya bini manawari laki untuk babini. Jadi artinya pian bilang babini aja. Ujar nambini kayak apa ujar lagi kada umanya. Pina manggaring jangan nyebat kada. Nah, kemudian ujar nabi jangan kada-kada. Dipinta lagi. Artinya kayak apa kayak ini? Ya sudah. Kada umanya artinya ayo. Kemudian rupanya nabi ini tetanggar juga. Iya kan? Kemudian kayak kita itu beratnya ada firasat dan ternyata tidak berapa lama nang bini innalillah wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia. Nah, pada saat itu sebelum meninggal dunia nang bini tadi sebelum meninggal dunia berpesan abahnya apabila pian wahini kada hakun yo babini kaina bila ulun meninggal ayo je pian hendak babini. Ini sudah kada mau ditawari lagi hidup. Coba kaina pulang bila pian hendak babini ayo ja. Tapi bila pian hendak babini karingakan dulu kubur ulun. Bila karing kubur ulun ayo ja. Nah, ini karena nang laki tak iya kala. Hanyar seminggu limbah bini meninggal. Langsung melihati ke kubur, sangka membaca yasin, sangka hendak membaca tahlil doa arwah, sakanya hendak menjanguk aja di kuburan bini tadi karing kah sudah belum kah, sakanya mat dilihati masih basah, bulik pulang bah yang sana kaina dulu basah-basah barai dulu karena wajar aja seminggu mengka itu kaina aja 40 hari kah sama sekali nyaman didatangi pulang iya kan sakanya mat didatangi dilihati kubur bini kayak apa basah pulang masih nah kayak apa ini ayo sudah lalu hendak menunggu karingnya tadi kenapa kebelujuran yang rupanya biasanya tuntung bejumatan hanya bajirah nini gegawayannya hendak tolak kemanakah cuma sungsung nah mangka itu kena kada bajirah lagi baik pagi-pagi ini aja besungsung bajirah sakalnya matulak ya kala datang ke sana pas bertemu lawan ading ipar napa ading ipar nah mengubailan banyu bismillahirrahmanirrahim mengubailan banyu datangin pian kakak iya ujar nang laki tadi sudah anu kaai almarhumah kakak semalam tuh bapak sanon ulun artinya bila aku mati dingai tolong ikam ziarahi kuburku dan aku bapasan lawan ikam kubuyakan baju di kuburku jangan sampai kuburku itu kering ujar nang laki berarti kisahnya aja memberiakan sampai mati rupanya kada memberiakan bujurannya nah lakas ya iya kalau dicari tahu sudah seharusnya ini karing rupanya ada yang diwasiati untuk supaya apa jangan sampai karing ke kuburan nah ini kisah aja bang bujur kada tahu juga kisah ada guru dari dulu mengisahkan kembali tadi tentang peristiwa Isra dan Mi'raj baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak ada daripada Isra dan Mi'raj yang terjadi kepada baginda Rasulullah kecuali pokoknya ataupun hasil daripada itu semua adalah anjuran bagi kita untuk melaksanakan sholat. Yang mana sholat diterima langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu dengan 50 waktu. Seharian semalaman 50 waktu yang oleh karenanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam ujar Nabi Musa alaihi salam ya Muhammad maftaradtu alaika wa la ummatik wahai Muhammad apa yang Allah telah fardukan kepada engkau dan atas umat engkau
Ujar Rasulullah iftarada alayya wa ala ummati as-salawatil khamsina salatan, bahwasanya Allah Ta'ala memfardukan terhadap diriku dan umatku yaitu 50 kali salat seharian semalaman. Mendengar kayak itu, kayak apa? Ujar Nabi Musa alaihi salam, ya Muhammad irji' ila rabbik was'alit takhfif. Wahai Muhammad, hendaklah engkau kembali kepada Allah Ta'ala, minta keringanan untuk engkau dan umat engkau. Karena apa? Aku, ujar Nabi Musa alaihi salam, berisi umat umurnya panjang-panjang, awak gana-ganal, nahap-nahap, seharian semalaman cuma 2 waktu. Yang 2 waktu ini banyak nang tabulirit. Apalagi umat ikan umurnya handap-handap, orangnya halus-halus. Misalnya ada nang kurus, ayo orangnya panguleran pulang masuk surga handap padahulunya. Ayo kayak apa? Karena sanggup yang 50 waktu itu, maka mintalah kepada Allah Ta'ala supaya diringankan. Karena maras lawan umat, karena kasihan dengan umat, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada saran daripada Nabi Musa Alaihi Salam, memohon kembali kepada Allah Ta'ala supaya dikurangi. Yang dengan rahmat Allah Ta'ala itu dalam riwayat sampai 9 kali bolak-balik Rasulullah. Dikurangi 5, dikurangi 5, dikurangi 5, dalam riwayat tersisa 5 waktu. Rahmat dari Allah Ta'ala, waktunya yang Allah Ta'ala kurangi. Asalnya 40, 50 menjadi 5 waktu aja, waktunya aja. Adapun kadar pahalanya tetap sebagaimana yang 50 itu. Karena wal hasanatu bi asyri amsalih, satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Jadi satu waktu kita melaksanakan salat sama dengan 10 waktu pada kadar kebaikannya itu. Dapat dibayangkan biang, kalau 50 waktu kada sampai setengah jam kita sembahyangan pulang. Bibinian hanya petatapas, kada sempat membilas Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ayo. Lalakian hanya bagamat membuka toko. Iya kalau membuka toko aja nyer kada tonton. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memasak bibinian di rumah, beluman lagi mengaut, beluman lagi memadar bisa. Nak. Adzan pulang, hendak peringatan apakah mengawah, karena sempat menggurat lagi, sudah adzan pulang. Ya Allah, hampir, artinya setiap setengah jam kita selalu melaksanakan sholat. Berkat Rasulullah yang dianjurkan ataupun disarankan Nabi Musa alaihi salam, yang kemudian nominal waktunya itu dikurangkan oleh Allah Ta'ala, dan kemudian jadilah 5 waktu, tidak mengurangi daripada kadar pahalanya. 5 waktu yang jumlahnya 17 rakaat. Pertama salat zuhur. Nah, salat zuhur. Salat zuhur berapa rakaat? Salat zuhur berapa rakaat? 4. Salat asar berapa rakaat? 4. 4 tambah 4 sama dengan 9. Oh, 8. Alhamdulillah. 4 ditambah 4 sama dengan 8. Maka orang yang melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan membukakan seluruh pintu-pintu surga yang 8 itu. Itu kalau menunaikan sholat zuhur, sholat asar. Kemudian setelah asar salat apa? Salat maghrib. Salat maghrib berapa rakaat? Ada 3. Kemudian setelah maghrib salat isya. Berapa salat isya berapa rakaat? Kalau ada yang 5. 4 rakaat. 4 rakaat. 3 tambah 4 berapa? Sama dengan 10. 7.
berarti 7 rakaat. Maka orang yang melaksanakan salat maghrib 3 rakaat, kemudian salat fardu isya 4 rakaat, digabungkan, dijumlahkan menjadi 7, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah taala tutupkan seluruh pintu-pintu neraka yang 7 itu. Nah, tinggal lagi berapa? Salat apa ya? Salat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Seharian semalaman berapa jam? 4 jam. Sehari 12 jam, semalaman 12 jam. Maka orang yang melaksanakan salat subuh akan dikeparatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosanya yang 24 jam. Orang yang tunai salat 5 waktu dibukakan oleh Allah taala 8 pintu surga, ditutupkan 7 daripada pintu neraka, dan diampuni daripada segala dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa memperhatikan salat. Amin ya rabbal alamin. Mursabiya ila balaga sab'an sinin, mursabiya salah idza balaga sab'an sinin. Perintahkan ujar Rasulullah kepada kekanakan yang sudah berumur 7 tahun untuk melaksanakan salat, maka hukum kita menyuruh abahnya kah, umanya, kai, nininya, ataupun marinanya, atau siapa saja yang jadi walinya. Kenapa? Memerintahkan itu hukumnya wajib. Tentang si anak tadi mau kamu melaksanakan, kada mau kamu melaksanakan, apa kada apa. Yang jelas ada dulu perintah daripada orang tuanya. Jadi kada boleh dilihat katakan. Kalau kita melihat anak kita seumpamanya bermain api, hendak tasung balik ke sumur, ke sungai, kita tidak mau anak kita celaka. Lebih-lebih lagi kalau celaka masuk dalam jurang neraka. Ku ampusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari apa? Daripada api neraka. Kalau api yang di dunia kita peduli terhadap anak kita, jangan sampai celaka, apalagi api yang di akhirat itu lebih lagi. Maka di antaranya orang tua harus mendidik dengan pendidikan agama. Bagaimana ia cinta dengan agama? Bagaimana ia cinta dengan para habaib? Bagaimana ia cinta dengan para ulama? Sedangkan ia tidak ada diarahkan, sedangkan ia tidak diajak, sedangkan ia tidak dibimbing. Kita lihat akan najanya. Maka tidak mustahil yang jadi idolanya itu adalah bintang film, bintang-bintang sinetron. Itu kena yang jadi idolanya, itu yang hendak ia turuti. Kalau tertanam di dalam hati mereka, jiwa mereka cinta dengan orang-orang saleh, maka paling tidak ada karakter akhlak daripada orang saleh yang berusaha ia turuti. Tapi kalau sudah ke bintang film ini sudah, nah ayo hendak jualnya, pakaiannya, ya kalau gaya rambutnya kan macam-macam. Kalau orang nangarannya bintang film, ya kalau bungas dahulu, kayak apakah gaya rambutnya? Pinamudnya bagus saja, bungas saja, ya kalau. Lalu kita ini hendak menuruti. Kena sebelah kiri hijau, sebelah kanan kuning, sebelah atas habang, orang awak gana, hidung mancung, mata galak, surang mana hirang, mana kurus, mana halus, hendak jual nang kaya itu. Kalau orang dilihat napina bungas, surang memberi maras. Karena apa? Karena ia salah. Siapa yang diidolakan?
kalau tertanam di dalam hatinya orang-orang saleh yang kemudian membimbing mereka untuk yang diidolakan adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka rohnya, jiwanya akan terhubung dengan orang yang ia cintai. Senang dan bahagia pada saat ia membaca salawat, senang dan bahagia ia pada saat membaca syair, senang dan bahagia pada saat ia berzikir, senang dan bahagia pada saat ia membaca qasidah. Karena apa? Karena rohnya, jiwanya terarah kepada siapa? Yang dicintai, itulah baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain ya tadi jingkrak macam-macam sudah, lagu macam-macam, kada tahu lagi apakah artinya, iya kan? Tapi kalau sudah diarahkan, dicintai, yang di situ ada salawat, yang di situ ada syair yang mengingatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu jadi ibadah sudah. Maka itu akan menerangkan daripada hatinya berkat salawat yang ia baca. Walaupun pina kelihatan balagu-lagu, iya kan? Kada apa-apa. Qamarun sidna nabi, qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil. Nyaman naik. Walaupun kita kada paham, ini ada kisah hendak lagu barat yang kisah hendak lagu Korea, takutnya artinya kada paham juga. Baik, kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang dahulu walaupun kada tidak nampak, artinya kada kelihatan bahwa sidin alim benar, kada biasa aja. Tapi kalau sudah menimang anak-anak, hendak mengguringankan anak-anak, maka nilai tauhid, nilai zikir itu sudah dimasukkan lawan anak. Sambil menimang anak-anak, almarhum Abah Guru Sekumpul mulai lagi halus. Siapa yang menanamkan tauhid kepada beliau? Awal-awal yang jadi guru beliau siapa? Di rumah Sidin, Abah Sidin, Paninian Sidin. Makanya orang dahulu, ya kalau ujur orang apabila menimang anak-anak sambil didikirakan, sudah kalimat tauhid itu sudah. Padahal Sidinnya kada alim benar, tapi bila sudah menimang anak-anak, masya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, si utuh waliyullah. Siapa kena ngaran anak-anak dapat dikir, didoakan pulang oleh Sidin. Mun kita, ya Allah, adalah sebagian bajingkrak, bajoget-joget, lagu iwak piye, ada aja salawat, ada aja dikir. Kembali. Jadi yang ditanamkan kepada anak yaitu pendidikan agama, nilai-nilai agama. Karena apabila sudah agamanya terbentuk, akhlaknya baik, bagus, maka tidak ada bagi orang tua untuk khawatir. Karena apa? Karena mereka terhubung dengan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu menjaga mereka. Tapi kalau sudah orangnya kada batuhan, yang jadi Tuhannya adalah gawiannya, yang jadi Tuhannya adalah ijazahnya, yang jadi Tuhan adalah pangkatnya, yang jadi Tuhan adalah kedudukannya, adalah hartanya, akhirnya apa? Ia akan menggunakan segala cara untuk meraih itu.
karena kada tahu kakanakan ulun membuka cabang pondok di daerah 21 masuk Simpang 4 Sumpul, Parak Bajiran lawan Bobohan Bukit. Jadi ada kekanakan, ada yang tamat SD kada bisa mengaji lagi. Ada pulang ulun takuni ikam kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5 apa? SD. Selesai SD apa? SMP. Selesai SMP apalagi kena kada tahu. Kada tahu. Yang saya kongnya kelas berapa? Kelas 6. Selesai kelas 6 apa? SMP. Setelah SMP apa? Mau ulin lagi aku ya. Han pikir hendak jadi bos ulin aja, mencari ulin aja pikirnya. Iya kan? Jadi bila masuk pesantren bagi orang sana takutan. Karena apa? Ijazahnya, gawiannya itu apa? Karena kayak itu sudah jadi image. Apabila pesantren itu kada bisa begawi. Apabila pesantren itu kena susah. Padahal banyak yang alumni pesantren sugih hajanya, kawajanya menaik haji. Kawajanya berangkat umrah banyak, tapi itu kada terlihat. Jerun kayak apa? Kayak masyarakatnya. Ujar ulun kayak aja sudah. Ikam kalau di sini ada Abuya isi sekolahan SMP, hakuna masuk SMP Abuya sini. Inggih hakun aja. Daripada kan SMP pesantrennya kada bani. Bahjulun ulun ulahkan juga karena pesantren SMP. Pelajarannya kada ada nang umum. SMP juga kan? Boleh aja kada apa-apa kayak itu. Ujar Habib Taufik Pasuruan, kalau orang jesiden wayah ini terkadang memakai duplikat ataupun nama pesantren, sakanya dimasuki di dalam hara pelajaran umum, kada ada pak agamanya, kada salah kita jadian ulah juga napa pesantren tapi mereknya SMP. Belajarnya adalah pendidikan agama. Kada salah. Sakanya dasar bujur. Sidin ada napa tadi membangun SMP Az-Zahra bila kada hilap itu. Nah, ada. Itu pak agama. Jadi istilah bahasa kita ada formal, ada non formalnya. Nah, iya kan? Ini masyarakat kada kurang tertarik kena apabila kada ada apa ujar orang kada ada formalnya. Kada tapi mau. Padahal dari non formal inilah bangsa Indonesia ini merdeka. Dari mereka itulah artinya bangsa kita ini jadi merdeka. Nah, kita kembali tadi. Napa? Tentang seorang anak yang wajib kawitannya menyuruh untuk sembahyang. Jadi hukumnya wajib. Bila kita kada menyuruh berdosa kawitan. Kemudian wadribu alaiha idza balagha 10 sinin. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pukul apabila ia meninggalkan padahal umurnya sudah 10 tahun. Umur 10 tahun sudah. Masih kada sembahyang disuruh kawitannya kada mau. Napa? Boleh memukul. Dalam para ulama fuqaha mereka menyebutkan adalah yaitu ghaira mubarrih. Pukulan yang tidak mencelakai, pukulan yang tidak menyusahkan, menyakiti, memudaratkan, jangan sampai kayak itu. Jadi macam-macam siasatnya kawitan ya supaya anak buah ini sembahyang. Tapi juga orang dulu dasar bujur memukul. Ada orang makisah, alhamdulillah aja. Napa berkat dulu kawitan bila kada sembahyang ulun asli dasar apa jurang balar apa ngarannya dasar dipukul bujurnya kada nang pemukulan nang gagayaan mun bayah ini dilaporkannya ke polisi karena anak ayo anak diadukannya ke polisi. Nah ya sudah habis karena banyak di penjara orang banyak. Kada gampangan mamanya kah hendak mencubit macam-macam. Nah iya kan hati-hati benar ini kita. Padahal dalam agama harus kada kayak itu harus, tapi dalam agama tetap ada aturannya.
yang di situ tidak mencelakai, kadang mencelakai lawan inya. Hadirin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, maka kemuliaan daripada orang yang melaksanakan sholat, kemuliaan karamah orang yang melaksanakan sholat, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu riwayat, man hafadha ala salawati, siapa yang selalu menjaga atas salat 5 waktunya, akramallahu, maka Allah taala berikan ia karamat, Allah taala berikan ia kemuliaan, yaitu bihamsi karamatin, yaitu dengan 5 karamat. Orang yang melaksanakan sholat taat tepat dengan waktunya, itu karamat sudah. Jangan kita sangka bahwasanya oh karamat menggenggam pasir jadi emas. Datangi ke rumahnya, kada ada orangnya, sakanya apa? Sudah sekejap mata di Mekah, seumpama. Ataupun kita temui orangnya sanggup berjalan di atas banyu, atau orangnya sanggup terbang. Keramat itulah. Ujar Habib Abdullah Al-Haddad, la taghtar, jangan kalian tertipu seperti itu. Apakah itu keramat? Tidak. Hatta tuzina, sehingga engkau timbang bimizan syar'i, dengan timbangan syariat. Ini hati ulul jasidin. Jangan tertipu melihat manggai itu. Apa karamat? Di antaranya apabila seorang melaksanakan salat 5 waktu, maka Allah taala muliakan, yarfa'illahu anhu diqal masyah wa adabil qabr. Allah taala angkatkan, Allah taala hilangkan kepadanya napa? Kesusahan hidup. Apalagi wah ini, ya Allah, ya kan, banyak benar pikiran susah, gawian susah, macam-macam serba susah bagi orang yang susah. Tetapi bagi orang yang melaksanakan salat, Allah taala hilangkan itu semua. Makanya kita disuruh, karena aturan rezeki kita, kemudian urusan kita itu Allah yang mengatur, bukan aturan kita. Kita hanya menjalani syariat. Yang penting laksanakan salat. Hayya 'alal shalah, hayya 'alal shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Itu orang adzan sudah nyata. Ayo, mari kita meraih kemenangan, mari kita meraih keuntungan. Iya, memanggil dengan panggilan adzan itu. Untung apa? Untung dengan kehidupannya, baik itu akhiratnya ataupun juga dunianya. Itu sudah diajar. Artinya apabila orang melaksanakan sholat, pasti untung, pasti dimudahkan oleh Allah taala. Cuma kita terkadang malah mendengar adzan, nah ya, lalu pindah begaru aja, lalu punya ini alasan, iya sudah, anu benar kan, iya kalau rasa berat benar, mangangkat barasa karungan sanggup aja, sholat mangangkat takbir berapa, ada kali mangangkat takbir sembahyang zuhur, iya kalau 4 rakaat banyak nang tebulir karakawa salat asar, salat maghrib, salat isya, subuh makinnya kadakawa seapa ada selimut ringan banget kalau selimut itu berapa anu rajin kadakawa. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya, nah larut di sini. Mendengar orang bertarik. Ya kan? Selimut tadi kada kawal lagi, nah malah berkelumpur penghar. Rupanya barat benar. Kada kawal lagi mangkat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sangat berat. Nah kita diajak, maka orang yang melaksanakan salat dapat keramat daripada Allah taala. Pertama, yaitu dimudahkan dalam urusan dunianya. Yang kedua, bahwasanya Allah taala lapangkan kuburnya, tidak dijepit oleh kubur. Dalam riwayat zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada seseorang yang sudah dibungkus di kafan.
Tapi waktu hendak menyembahyangkan, kenapa pina begarak? Sudah maka itu dibuka itu kain kapan. Setelah dibuka kain kapan, ternyata di situ ada ular. Ujar para sahabat, ayo sudah tangkap kita mati ularnya. Sekalinya ularnya menyahut, wahai Abu Bakar, jangan. Aku, ujar ular, adalah utusan Allah yang dikirim, diperintahkan untuk menghadap majikannya. Karena apa? Karena ia melalaikan dengan urusan salat. Ada seseorang meninggal, adingnya meninggal, lalu kemudian dikuburkan. Sudah bulik, pas keingatan, kenapa? Ada barang yang berharga. Ada barang yang berharga. Kenapa? Tak kubur di kuburan itu. Haruslah menabung pulang kubur itu, harus saja. Kenapa? Di dalam ilmu fikih itu disebutkan kalau ada sesuatu yang berharga harus selama kenapa tadi? Nih. Itu beluman apa tadi? Beluman berubah ataupun kada buruk lagi. Nah, ini rupanya ada. Istilah bahasa kita ini apa? Bahasa kita kenapa? HP kah? Nah. HP nang larang itu berapa lah? Ada kalau nang larang itu. Kada ingat lagi ulun ada semalam tuh anu. Jadi ujar anak ulun anu Abu Yaya itu ada bagus HP-nya. Ulun lihati apa aja ulun nih. Ada apel pinarungkang. Sudah kada tahu lagi jadi ulun berapa anu nih kira-kira harganya. Sakaja marijut parok 10 juta. Pak ulun kada kawan ini. Ulun yang jadulnya aja ada basic. Sampai WA ini kada paham lagi WA, makanya Pak Haji mana kena nomor WA adalah guru. Ulun kada paham lagi ujar ulun. Kayaknya aja ulun bila ada di belajar. Ada alasan kayak itu, sekalinya ada orang datang, guru tolong terimakan. Sekalinya ulun buka Samsung berapakah memberi. Ulun kada kawa berjanji memakayakan. Karena ulun kada tapi bisa. Ya sudah. Kenapa? Ya disimpan ya kan? Kalau nang misalnya perlu benar nah hanyar. Tapi kada ada ulun nomor yang aktif. Nah, kita kembali. Di mana? Di dalam kubur tadi. Dibuliki lalu diambil. Ditabuk. Ketika digali, ambil barang tadi, sakalnya napa? Penuh di kubur itu api. Di mana datangnya api? Batu bara kada ada terlihat. Lalu ada di sana. Sudah cepat tutup basah. Bulik ke rumah batakon. Ada yang menyebutkan bahwasanya adingnya yang meninggal ini bibinian. Lalu ditakuni, mak, apalah kesalahan ading itu lagi dulu? Kayak apa? Bisakah nampina kayak orang kada karuan? Ujar mama kada ada kayak. Baik aja ading ikam itu. Apa-apa kada mungkin mai ada pasti. Ujar mamanya, kalau aku ingat-ingat sebutin aja. Nang mama anggap kekurangannya. Kenapa? Bila disuruh bahyang ketujuh balambat. Kaina tabulirin. Kayak itu Bang. Karena keasikan apakah kalau kita wayah ini kenapa keasikan HP dah. Nah, iya kan? Ini banyak orang tuha belum mentuha lagi tuli sudah ini. Nak makan kada tahu kada? Apa kada tahu kada? Nah, iya kan? Ulun ada yang datang. Ini pengalaman ulun. Orang datang mengadukan tentang anak sidin. Ini kayak apa guru? Anak ulun ini. Julun kayak apa? Anu guru kada kawa lagi, pokoknya apabila diambil HP orangnya hamuk sampai taweng bungkas ditinjaknya. Pokoknya dia kayak kesurupan. Bila diandaki HP diunjuk pelang. Nah, mederana ya Bang. Kayak apa ini? Ujar ulun kayak apa kisahnya? Ini sekolah sudah kelas berapa? Kelas 5 nya. Artinya belum tamat lagi SD. Lalu kayak apa?
supaya ia jangan tapi berjalan apa-apa gure ulun tukarkan HP. Sakanya ada sebujur lantai aja di rumah, tapi kada mau lagi belajar. Makan kada tapi mau, dipandiri kada tapi nyambung. Pernah ulun bangun malam jam 3 sakanya HP itu aja. Berarti tak salah ulun gure menukarkan HP lawan anak men ini. Kada kawa ulun manu. Ya sudah. Langsung ulun karasi, artinya ambil HP, limbah ambil HP, sekanya orangnya Muhammad kayak kerasukan itu tadi. Bila diunjuk pulang, iya sudah. Jadi model apa? Saja kita kada ada pikiran kosong aja. Nah, mangka itu jerpian ulun maaf aja. Neni kada kawa dibari secangkir banyu disimburakan pun bisa kada ampe. Kayak Pak pian bawa ke spesialis saraf dulu. Konsultasi dulu kayak Pak dokter ahlinya memadahkan kayak Pak cara ataupun obatnya tadi. Nah itu kurang seorang, artinya orang yang berpengalaman sendiri mengisahkan lawan ulun. Jadi ujur ulun kisah pian ini ini jadi pengalaman ulun. Bolehlah ulun kisahkan aja mudahan ada manfaatnya lawan orang lain. Karena ulun merasa benar sakit benar hati melihat keadaan anak kayak itu. Sampai di artinya diobati bahkan kada kayak itu dilihatkan ya sudah kada kawal lagi. Ini berat benar HP ini, jadi tinggal mamanya abahnya memperhatikan. Kalau lagi dahulu orang ya kalau beisi anak rasa bangga benar, kada tapi berjalan, kada tapi balaur marumah aja. Kalau wah ini justru pina marumah pina berbahaya, pina marah aja kada ada keluar. Ayo. Ada orang hanyar kawin, hanyar berapa bulan, sangka ulun berapa tahun sudah hendak berpisahan. Kenapa? Karena laki kada mahirani. Asik ini aja. Ulun imbai makan gurihnya sarek hendak menampar. Gara-gara ikannya habis aku kalah. Kan kayak itu sautannya. Ujur ulun, lalu ulun bertakon apa nang di HP itu. Pokoknya ada permainannya. Ada permainannya di situ. Apabila artinya sampai gamenya kena dapat poin, kena dapat duit, apakah kada paham ulun? Ulun takuni ujar kawan ulun nang pina paham sedikit. Napa? Itu ada gamenya guru. Ada gamenya. Artinya napa di situ ada selebujur, ada dapat bonusnya. Kan gara-gara kayak itu aja. Nah, kita kembali tadi. Jadi hati-hati benar kita. Wah ini. Iya nang diajarkan kepada kita doa. Apa itu doa? Yang dibaca biasanya selesai membaca surah Yasin. Dari Habib Abdullah Al-Haddad, Allahumma inna nastahbizuka wa nastaudiuka. Ya Allah, kami minta jagakan, minta peliharakan, kami titipakan ya Allah, ampusna diri kami, wa ahlana keluarga kami. Artinya kita kada sanggup menjaga anak bini kecuali Allah yang menjaga kami. Melihat keadaan zamannya kayak orang-orang terdahulu sudah minta kepada Allah supaya minta jagakan, minta peliharakan, dititipkan pulang. Ya Allah, aku titipkan diriku, aku titipkan keluargaku, anakku hanya kepada Engkau ya Allah. Daripada segala keburukan, daripada segala kejahatan. Itu doa setelah kita membaca Yasin, itu luar biasa hebat. Banyak kita menganggap enteng aja, biasa aja. Ada kena membaca Yasin, ya kalau lalu pina biasa aja, nampak dengan doanya. Itu doanya luar biasa manfaatnya. Salah satu apa? Adalah penjagaan diri kita, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, yaitu dengan kandungan doa yang ada di surah Yasin itu tadi. Jadi kemudian yang kedua, kenapa tadi? Yaitu ia akan diluaskan, dilapangkan, dikubur. Adapun yang ketiga, ayo Allah kitabahu biyamini, bahwa Allah Ta'ala nanti memberikan catatan amalnya itu dari sebelah kanan. Artinya bila ia mengambil nanti di hari kiamat, sebelah kanan itu menandakan bahwasanya orang itu selamat. Karena apa? Karena sholat 5 waktu.
Kemudian yang keempat, wa yamurru ala siratikal barqil khatib, bahwasanya ia nanti menyeberang di sirat laksanakan kilat yang menyambar. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya sirat itu lebih tajam daripada pedang, lebih kecil daripada rambut. Naiknya 1000 tahun, mendatarnya 1000 tahun, turunnya kita 1000 tahun, berarti 3000 tahun. Tetapi orang yang melaksanakan salat, memperhatikan salat pada saat hidup di dunia, maka laksanakan kilat yang menyambar. Dia kada tahu lagi berjalan, kada tahu lagi apa berlari macam-macam, kada tahu lagi. Karena apa? Secepat kilat ia tadi sudah berada di tempat yang selamat. Kemudian kemuliaan yang terakhir, yang kelima adalah wa yadkhulunal jannata, mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah, memberikan bimbingan, memberikan perlindungan kepada kita, kepada seluruh keluarga kita, kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada segala fitnah musibah, dijauhkan daripada segala bala bencana, disembuhkan daripada segala penyakit zahir, penyakit batin. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.